Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengelola tim di awal musim. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim, tepatnya di season 185. Dan di season 184 tim saya berhasil meraih triple winner guys. Ya, Real Madrid berhasil mengangkat trofi Liga, trofi Liga Champions, dan trofi Super Cup. Dan kita hanya gagal di kompetisi Cup saja guys. Dan musim lalu saya memang jarang hadir di sisi lapangan, jadi kita bisa perhatikan untuk laga dihadiri cuma 29%. Itu jauh dari kata sempurna ya guys ya. Karena di sini saya jarang hadir di sisi lapangan, tapi tim saya masih bisa meraih triple winner. Tentu ini adalah pencapaian yang sangat bagus. Oh ya, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim lalu? Saya harap teman-teman meraih hasil bagus dan semoga musim ini tim yang teman-teman kelola bisa kembali meraih gelar juara. Oke, jadi di musim lalu tim saya Real Madrid berhasil meraih 100% kemenangan di Liga dan kita cuma kebobolan sekali ya guys ya. Dan di sini saya lupa bahwa Vinicius Junior yang menjadi top skor di Liga justru saya masukkan di pelatih akademi yang membuat posisinya digeser oleh David Willian. Itu berarti hadiah untuk top skor di Liga sebanyak 30% itu tidak bisa diklaim oleh Vinicius Junior. Selain itu, kita juga tidak mendapatkan tambahan 10 booster kondisi dari hadiah top score guys. Sayang sekali dan saya lupa. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita bisa meraih trofi Liga yang kita inginkan. Karena saingannya memang cukup berat. Sementara di babak semifinal di sini tim saya harus puas dan mengakui ketangguhan Dayak Meratus FC. Setelah di leg pertama kita tertunduk 5-2 dan di leg kedua tim saya cuma bisa menang tipis 3-2 dan kalah. Sayang sekali, jadi ya kita tidak bisa lolos ke babak final karena harus tersingkir dengan agregat 7-5. Dan kita meraih 90% kemenangan di Cup, cuma 2 kekalahan yang membuat kita tersingkir, yaitu di babak semifinal menghadapi Dayak Meratus FC. Sementara di kompetisi Liga Champions di sini memang tim saya bermain sebenarnya kurang begitu maksimal. Total 85% kemenangan untuk Real Madrid dan kita sempat kesulitan di babak semifinal menghadapi Miami FC setelah sebelumnya di leg pertama kita menang 4-1, di leg kedua justru kita kalah. Dan untung saja di leg pertama kita unggul produktivitas gol, kita punya agregat 4-1 dan di sini kita berhasil memaksa Miami FC untuk bertanding sampai ke babak adu penalti dan tim saya berhasil mengalahkan mereka. Sementara kita lolos di babak final untuk menghadapi Wait FC. Dan beruntung, tim saya juga masih bisa menaklukkan Wait FC dengan susah payah dan kita menang 3-2 di babak final. Sementara di kompetisi Piala Super atau Super Cup, di sini kita dipertemukan dengan jawara Liga Super yaitu Aragones FC guys. Menghadapi jawara Liga Champion yaitu Real Madrid. Dan akhirnya di sini tim kita mampu membuktikan siapa yang jauh lebih baik antara pemenang Liga Champion versus pemenang Liga Super. Madrid menang dengan skor telak 4-1. Oke, jadi itu adalah pencapaian yang bagus untuk tim saya Real Madrid dan saya harap teman-teman juga bisa meraih hasil yang bagus pula. Oke, jadi di awal musim seperti ini saya biasanya tidak akan melakukan banyak perubahan ya guys ya. Dan kita bisa perhatikan di sini kita sudah dipertemukan dengan lawan ya, tidak terlalu berat kalau di awal musim seperti ini ya guys ya, karena kan semalam saya juga udah share bagaimana cara saya mengelola tim di akhir musim agar di musim berikutnya kita tidak dipertemukan dengan lawan yang terlalu berat atau anggap aja kita bisa mendapatkan lawan yang lebih seimbang. Kalau di awal musim di putaran pertama memang lawannya terkadang cukup mudah, tapi nanti di pertengahan musim sampai mendekati akhir musim itu lawannya biasanya akan lebih sulit ya guys ya. Tapi yang penting di awal-awal musim seperti ini kita masih bisa meraih hasil bagus. Semoga saja nanti kita bisa lolos lagi ke babak semifinal atau ke final dan kita bisa kembali meraih trofi cup. Oke, jadi banyak banget teman-teman yang di awal musim seperti ini mereka langsung sibuk membeli pemain, kemudian melatih pemain secara individu atau secara militer. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi saran saya lebih baik di hari ketiga awal musim guys, di hari ketiga awal musim. Tujuannya apa? Tujuannya nanti agar kita bisa dipertemukan dengan lawan yang sepadan atau misalkan lebih tinggi pun selisihnya nggak terlalu besar gitu. Kita bisa dipertemukan dengan lawan yang seimbang. Saya nggak bilang bahwa kita bisa dipertemukan dengan lawan yang mudah, karena tidak ada yang mudah di game top 11. Karena terkadang meskipun
lawan kita punya kualitas yang lebih rendah, tapi mereka justru bisa mengalahkan tim kita kalau kita terlalu meremehkan mereka. Padahal terkadang lawan punya kualitas yang lebih bagus, terutama dari kualitas skill dan atribut para pemain yang dimiliki oleh tim lawan, guys. Oke, salam kenal buat Bang Kumis, manajer asal Banten, Indonesia. Dan jangan lupa ketika kita baru login, kita harus klaim hadiah yang dikirim dari teman. Ya memang di sini kita cuma dapat 1 biji doang ya guys ya, tapi jika dikumpulkan selama semusim kita bisa mendapatkan hingga 28 poster kondisi, 28 moral dan juga 28 pengobatan. Jadi lumayan lah kalau dikumpulin selama semusim. Oke, semua hadiah sudah kita klaim. Nah, setelah mengklaim hadiah, di sini karena pertandingan akan berlangsung cukup lama, jam 20.08, dan sekarang jam berapa? Jam 11.34, guys. Jam 11.34. Oke, masih cukup lama. Untuk itu kita masih punya kesempatan untuk melatih pemain inti kita, guys. Tapi sebelum itu kita klaim dulu untuk hadiah dari asosiasi sebentar. Ya, total 27 token ya, guys ya. Musim lalu tim saya hanya bisa duduk di posisi 25 klasemen. Sayang sekali kita lagi-lagi gagal naik divisi pamungkas, guys. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa bermain di divisi yang lumayan tinggi. Karena untuk bermain di divisi pamungkas butuh skuad yang sangat bagus. Kalau skuadnya kayak skuad saya, FC Buteng dan Real Madrid, tentu akan sangat sulit untuk bisa bersaing di divisi pamungkas. Dan ya, selagi kita masih berusaha, setidaknya kita masih bisa bertahan di divisi berlian. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa mendapatkan token, guys. Bertahan di divisi berlian bukan hal yang buruk, karena lawan di divisi berlian juga lumayan sulit. Oke, hadiah sudah kita klaim. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu keuangan. Nah, jangan lupa kita tanda tangani sponsor. Nah, di sini ada 4 sponsor. Kita harus memilih salah satu dari keempat sponsor ini. Kalau saya biasanya akan memilih yang kontrak musiman, karena saya males menandatangani kontrak 2 mingguan. Tapi misalkan teman-teman pengen hadiah yang lebih banyak, pengen uang yang lebih banyak, bisa pilih kontrak yang harian atau kontrak mingguan. Tapi kalau saya lebih baik kontrak musiman, soalnya kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak di muka, langsung 18 juta ya guys ya. Oke, langsung kita tanda tangani, atau teman-teman bisa memilih kontrak 2 mingguan dari OH2. Dan untuk kontrak Haksiar, di sini saya menggunakan kontrak Haksiar dari OH2, di mana dari sini kita bisa mendapatkan lebih banyak token daripada dari penyedia layanan lain. Total yang paling tinggi dari OH2, tapi dengan catatan usahakan kamu selalu login setiap hari. Setiap hari kita harus login untuk mendapatkan token. Kalau kita nggak login, kita nggak bisa mendapatkan token. Nggak akan mendapatkan token. Kalau misalkan kamu jarang login, usahakan kamu tanda tangani Haksiar dari Nordeus, lebih aman. Jadi setiap hari mau kamu login mau enggak, itu kamu tetap dapat token. Tapi misalkan kamu sering login tiap hari, ini konsisten, pastikan kamu tanda tangani OH2 gitu. Kalau jarang hadir, jarang membuka akun, pilih yang Nordeus. Sekarang kita cek untuk pasukan. Nah, semalam pas saya live, saya udah bahas bagaimana cara saya mengelola tim di akhir musim. Dan waktu itu banyak juga teman-teman yang nonton, tapi mungkin ada yang nontonnya nggak sampai selesai, nggak tahu. Teman-teman mungkin bisa cek video saya yang trik cara mendapatkan lawan yang seimbang di setiap musim, atau judulnya saya lupa, nanti saya spill lah tutorialnya di sini, guys. Oke. Jadi di sini saya memasukkan pemain lapis kedua atau pemain cadangan di susunan pemain inti, guys. Di sini kita bisa perhatikan, memang kualitas tim saya tidak terlalu besar. Itu sekitar di bawah 100% kalau nggak salah yang akun Real Madrid. Sementara kalau yang akun FC Buteng sekitar hampir 120, sekitar 118 atau 119%. Dan dengan kualitas tinggi pun itu tidak menjamin tim kita bisa meraih gelar juara, guys. Karena semakin besar tim kita, semakin sulit pula lawannya. Banyak juga yang nanya, Bang, kapan tanda tangan kontrak pemain dari akademi? Bagusnya langsung hari pertama atau nanti tunggu hari ketiga? Nah, kalau saran saya, ini usahakan di hari ketiga awal musim. Saran saya di hari ketiga awal musim. Jadi di awal musim ini, di 2 hari awal musim, hari pertama dan hari kedua, itu biarin aja pakai skuad seadanya. Kecuali nanti pas mau laga di pertandingan pertama di kompetisi cup, itu kamu bisa masukkan pemain inti. Sementara misalkan nanti
sudah tidak ada pertandingan lagi atau tepatnya besok, itu baru kamu gunakan lagi strategi akhir musim atau masukkan pemain lapis kedua di susunan tim inti dan masukkan pemain inti ke bangku cadangan gitu guys. Jadi hampir sama seperti trik akhir musim. Karena jika tidak menggunakan strategi tersebut, itu biasanya kita akan dipertemukan dengan lawan yang cukup sulit ya guys ya. Dan ya, ada beberapa pemain yang hengkang, ternyata saya lupa ya, kemarin ada pemain yang sudah ada tanda serunya tapi nggak diperpanjang. Alhasil tim saya masih lumayan berat juga ya. Ini siapa nih? Vinicius Junior. Oh, ternyata dia sudah keluar pak. Ternyata dia sudah keluar dari, apa kemarin dia nggak jadi top skor ya? Kenapa di liga nggak ada ya? Oh, ada guys. Vinicius Junior ternyata dapat top skor guys di sini. Oke, tapi kok nggak ada daftar top skor ya? Kenapa ya? Padahal ada pak. Aneh ya? Oke, tapi udahlah, nggak apa-apa. Yang penting mungkin bug itu terjadi bug. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita masih dapat hadiah top skornya guys. Oke, semua udah selesai. Sekarang kita kembali tadi buat teman-teman yang bilang, Bang, kapan waktu yang tepat untuk menandatangani kontrak pemain dari Akademi Remaja? Usahakan di hari ketiga awal musim guys, tepatnya ketika kompetisi liga udah dibuka. Dan di sini ada beberapa pemain yang kita datangkan dari Akademi Remaja ya. Ini ada beberapa pemain yang kita datangkan dari Akademi Remaja dan kita bisa menandatanganinya nanti di hari ketiga awal musim. Atau misalkan kamu ngebet banget pengen langsung memainkan pemain akademi, ya udah, nggak apa-apa, ditandatangani kontrak, nggak apa-apa. Gitu guys. Dan jangan lupa juga kamu perpanjang kontrak pemain yang durasi kontraknya tinggal 1 musim lagi ya guys ya. Khususnya untuk pemain-pemain penting yang kamu miliki. Dan di sini saya akan menandatangani pemain-pemain yang menurut saya bermain cukup bagus musim lalu, seperti Kamavinga, kemudian Luka Modric. Ada juga di sini Valverde juga main bagus, kita perpanjang. Khusus yang kontraknya tinggal 1 musim guys. Kalau yang 2 musim biarin aja. Tujuannya biar untuk menghemat keuangan klub kita ya guys ya. Jadi untuk durasi pemain yang masih 2 musiman itu nggak perlu diperpanjang kontraknya guys. Yang tersisa 1 musim aja seperti ini. Oke, ini jangan sampai hengkang dan pastikan tim kita punya skuad yang penuh. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa mendapatkan sesi latihan yang baik guys. Karena nanti kita akan mengandalkan pemain-pemain cadangan untuk sesi latihan harian. Oke, semua pemain sudah diperpanjang kontraknya guys ya. Semua pemain sudah diperpanjang kontraknya untuk pemain yang durasinya tinggal semusim lagi guys. Nah, setelah memperpanjang kontrak, kita bisa langsung melakukan sesi latihan harian ya guys. Kita bisa masuk ke menu latihan seperti ini. Dan saya ulangi lagi, di awal musim, hari pertama dan hari kedua, usahakan kamu jangan dulu memborong pemain. Jangan dulu melatih pemain secara individu, jangan dulu memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat. Jangan dulu, tahan dulu. Nanti di hari ketiga awal musim, atau kalau bisa, kalau mau sabar sampai pertengahan musim juga nggak apa-apa. Oke, dan sekarang kita sudah masuk di menu latihan. Nah, kita bisa mengklaim 2 buku latihan secara gratis setiap hari. Pastikan kamu klaim. Ini adalah hadiah pertama. Kita bisa mengklaim 1 lagi hadiah buku strategi, tapi kita harus nonton iklan singkat di sini. Oke, dan sekarang buku strategi kedua berhasil kita peroleh. Jadi dengan mengklaim buku latihan setiap hari, di sini kita bisa memiliki lumayan banyak buku strategi guys. Nanti buku strategi yang intensitasnya medium seperti ini, intensitas medium. Oke, jadi untuk lebih jelasnya mari kita bahas lagi guys. Nah, untuk form latihan ini usahakan kita tingkatkan ya guys ya. Kita tingkatkan sampai 12 seperti ini, masing-masing di angka 12. Kemudian klik konfirmasi. Nah, ini udah minimalnya 10, minimal 10. Kalau bisa sampai lebih tinggi lebih bagus, tapi usahakan di awal musim itu nggak usah terlalu besar. Misalkan kamu nggak punya banyak buku strategi atau buku latihan, kamu jangan dulu pengen punya form latihan itu maksimal. Jangan dulu guys. Biarkan 10x4 atau 12x4. Nanti di pertengahan musim baru kita tingkatkan sampai ke 14x4 atau 16x4.
Kalau saya biasanya di pertengahan musim mulai tingkatin sampai 14 kali 4, dan di akhir musim baru ditingkatin sampai 16 kali 4, tergantung buku latihan yang saya miliki. Kalau ternyata buku latihannya tidak ada yang apa namanya tadi, elite ya, yang premium, yang seperti ini, yang ahli atau yang premium, itu usahakan 14 kali 4 udah cukup. Tapi misalkan kamu punya buku strategi yang premium, yang warnanya emas atau yang warnanya ungu seperti ini, nah baru kamu bisa tingkatkan untuk from latihannya sampai 16 kali 4 atau lebih tinggi, tergantung buku latihannya lagi ya guys ya. Oke, dan sekarang kita sudah tingkatkan untuk from latihan masing-masing ke angka 12 kali 4 ya guys ya. Nah sekarang kita bisa pilih pemain, kemudian pilih semua pemain seperti ini. Kemudian di sini kita bisa perhatikan total ada 23 pemain yang kita pilih untuk melakukan sesi latihan pertama di awal musim ini. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan buku strategi. Nah, ada beberapa buku strategi yang bisa kita gunakan, tapi saya ingatkan lagi di awal musim seperti ini kamu nggak perlu menggunakan buku latihan yang ahli ya guys ya, atau yang levelnya lebih tinggi, nggak perlu. Kita bisa gunakan yang starter aja kayak gini guys, yang starter. Untuk intensitas bisa yang mudah atau bisa juga yang sangat mudah. Nah, di sini saya akan menggunakan buku latihan dasar tembok baja. Untuk intensitas sangat mudah dan untuk levelnya starter. Nah, satu buku latihan sudah terpilih. Tujuannya apa? Nanti kita menggunakan buku latihan, tujuannya untuk meningkatkan bonus ketajaman guys. Karena tanpa buku latihan untuk meningkatkan bonus ketajaman itu lumayan sulit ya guys ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan bonus ketajaman sama meningkatkan form latihan sedikit lebih cepat. Oke, satu buku latihan sudah kita pilih. Sekarang di sini yang kita pilih yaitu buku latihan bertahan. Jadi kita bisa gunakan drill latihan bertahan untuk menambah peningkatan atau perolehan dari form latihan yang akan kita dapatkan guys. Untuk penguasaan, karena di sini ada dua ya guys ya, ada dua tipikalnya. Yang pertama di sini ada pertahanan dan yang kedua penguasaan. Jadi kita bisa pilih dua drill latihan yaitu bertahan dan juga penguasaan. Nah, di sini kita bisa gunakan yang intensitasnya sangat mudah dan juga mudah saja guys, nggak perlu yang sulit, kecuali kamu punya banyak booster kondisi untuk memulihkan kondisi pemain kamu, terserah. Kalau saya biasanya nggak akan melatih semua pemain inti menggunakan drill latihan dengan intensitas yang sulit maupun sangat sulit, nggak akan. Saya gunakan drill latihan yang mudah aja untuk sesi latihan pertama. Nah, sekarang kondisi pemain akan minus 4,5%. Ya, semua pemain akan ikut berlatih untuk meningkatkan bonus ketajamannya. Saya nggak peduli pemain saya mau meningkat mau enggak, untuk atributnya nggak peduli karena saya sudah memiliki pemain yang sebelumnya dilatih secara individu. Jadi itu sudah cukup. Oke, sekarang kita bisa klik konfirmasi dan usahakan ketika kamu melatih pemain secara tim, maksud saya, kamu bisa gunakan bonus latihan 2 kali di sini. 2 kali bonus latihan di sini guys. Dengan menonton iklan singkat ya guys ya. Oke, sesi latihan pertama selesai. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Untuk form latihan bertahan dan penguasaan sudah sedikit meningkat. Nah, pada sesi latihan yang kedua, di sini kita bisa melatih untuk form latihan menyerang ya guys ya. Jadi kita bisa pilih minimal 4 pemain. Nah, di sini kita bisa pilih zona. Bentar, kita bisa pilih zona, kemudian pilih gelandang serang dan striker. Untuk susunan pemain inti nggak usah dipilih guys, langsung aja klik konfirmasi seperti ini. Yang atas ini nggak usah dipilih ya guys ya. Total ada 5 pemain, kita kurangi lagi 1 guys. Oke, jadi minimal 4 pemain untuk melatih from latihan menyerang atau bonus latihan menyerang. Itu minimal 4 pemain. Sekarang kita sudah memilih 4 pemain, kemudian pilih drill. Di sesi latihan kedua ini kita nggak perlu menggunakan buku latihan ya guys ya, nggak perlu. Jadi langsung aja kita gunakan drill latihan. Ini banyak juga teman-teman yang bertanya, bang, kalau sesi latihannya seperti itu nanti nggak bakal ningkatin atribut untuk pemain inti dong? Ya enggak. Jadi itu minusnya di situ, minusnya. Tapi dengan cara latihan yang tadi, pemain kita tidak akan kelelahan setelah sebelum pertandingan guys. Gitu. Jadi pemulihannya bisa kita gunakan untuk sesi pertandingan yang kedua, gitu guys. Oke, kondisi pemain akan minus 14,25%, lalu klik konfirmasi dan kita bisa menggunakan kembali untuk 2 kali bonus latihannya di sini.
Oke, sesi latihan kedua selesai. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat untuk prom latihan menyerang sudah maksimal di angka 12% ya guys ya. Nah, pada sesi latihan berikutnya di sini kita bisa meningkatkan untuk prom latihan bertahan guys. Untuk melatih prom latihan bertahan kita bisa pilih zona, kemudian pilih penjaga gawang dan back, kemudian pilih pemain cadangan saja di sini. Dan sama seperti melatih penyerang, untuk melatih pemain bertahan kita juga minimal melatih 4 pemain guys. Jadi nggak perlu semua ya guys ya. Cukup pilih 4 pemain. Sekarang 4 pemain terpilih, kemudian sama halnya ketika melatih prom latihan menyerang, kita nggak perlu pakai buku strategi, langsung aja gaskan pakai drill latihan biasa seperti ini guys. Nah, kondisi pemain akan minus 12,75%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, sesi latihan ketiga sudah selesai dan sekarang kita bisa perhatikan untuk prom latihan bertahan sudah meningkat 12% guys. Nah, pada sesi latihan yang keempat di sini kita bisa meningkatkan untuk prom latihan penguasaan ya guys ya. Dan sama seperti melatih serangan, pertahanan dan juga penguasaan, di sini kita tidak perlu melatih pemain inti guys. Cukup pilih 4 pemain cadangan saja yang bermain di posisi gelandang. Nah, sekarang 4 pemain sudah terpilih. Kemudian pilih drill. Dan sama seperti sesi sebelumnya, kita tidak perlu lagi menggunakan buku latihan ya guys ya. Nggak perlu menggunakan buku latihan, kita bisa menggunakan drill latihan langsung seperti ini ya. Nah, sekarang kondisi pemain akan minus 11,25%, lalu klik konfirmasi. Dan di sini kita nggak perlu menonton iklan, langsung aja gaskan start saja guys. Oke, nah sekarang udah 12% ya guys ya. Nah, yang terakhir tinggal kondisi guys, tinggal kondisi. Untuk kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain guys. Jadi kita bisa pilih pemain cadangan yang 8 pemain cadangan terbawah, kemudian pilih drill. Nah, sama seperti melatih tim yang melatih sesi latihan sebelumnya, maksud saya di sini kita tidak perlu lagi menggunakan buku latihan, langsung aja pilih 6 drill latihan di mix saja, mulai dari yang sangat mudah, medium dan sulit, serta sangat sulit, lalu klik konfirmasi dan kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, sesi latihan pun selesai guys. Oke, udah selesai karena sekarang udah adzan duhur ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Dan kita bisa perhatikan di sini untuk prom latihan menyerang udah maksimal semua, menyerang, bertahan, penguasaan dan kondisi udah beres semua. Kondisi pemain juga kita lihat kondisi pemain inti masih bugar ya guys ya. Jadi nggak perlu pemulihan lagi. Sementara untuk bonus ketajaman juga udah maksimal guys. Udah maksimal. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Bagaimana cara kita mengelola tim? Jadi kesimpulannya, di awal musim, di hari pertama dan hari kedua, kita nggak perlu memborong pemain dari lelang, nggak perlu memborong pemain dari pandu bakat, nggak perlu melatih pemain secara individu atau secara militer. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya, bagaimana cara saya mengelola tim di awal musim. Semoga pembahasannya bermanfaat. Jika ada teman-teman yang masih belum paham, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership Top 11. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.